Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah yang telah mencurahkan berbagai macam nikmat sehingga kita dipertemukan oleh Allah di bulan yang mulia, bulan dilipat gandakan pahala kebaikan bagi mereka yang berlomba-lomba untuk menjalankannya. Semoga Allah terima amalan ibadah kita di bulan mulia ini dan Allah berikan kepada kita kesehatan sehingga kita mampu untuk menunaikan segala macam aktivitas di bulan Ramadan sampai penghujung Ramadan ini dengan penuh keimanan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, Rasul akhir zaman, Nabi penutup bagi para nabi, baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintah dan ajaran-ajarannya. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bunga kenanga harum semerbak mewangi, galah di kayu, sampan melaju arungi samudra. Alangkah bahagia membersamai pemirsa PKS TV dalam kajian pada subuh di bulan Ramadan yang mulia. Baiklah, pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya kajian pada subuh dilaksanakan pada bulan Ramadan ini melalui channel PKS TV, di mana para narasumbernya pada bulan Ramadan 1444 Hijriah ini adalah para guru, para kiai, para ajengan, para pengasuh pondok pesantren di seluruh Nusantara. Alhamdulillah, pada kajian pada subuh pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan guru kita, dengan salah satu pengasuh pondok pesantren di Jawa Tengah. Beliau adalah Kiai Haji As'ad Mahmud LC, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Tengaran, Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban Pak Kiai. Terima kasih jazakumullah khairul jaza yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada kajian pada subuh pada bulan Ramadan 1444 Hijriah ini melalui channel PKS TV. Semoga Bapak Kiai senantiasa diberikan kesehatan, umur yang berkah, sehingga terus bisa membersamai umat dan masyarakat untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal Amin alamin. amin. Para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah yang berbahagia, adapun tema kajian pada subuh kali ini adalah urgensi ibadah kepada Allah bagi manusia. Untuk itu, seperti biasanya nanti Bapak Kiai akan mempresentasikan atau memberikan pengantar kajian selama kurang lebih 30 sampai 40 menit untuk kemudian dilanjutkan dengan forum diskusi atau tanya jawab. Baiklah, para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai. Kepada Bapak Kiai, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Joko Stiono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
وقال كذلك في آية أخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kekuatan dan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Kita menunaikan sholat subuh, kita menunaikan ibadah-ibadah, menunaikan siam di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan tanpa ada halangan suatu apa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan juga terlimpah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada semua orang yang istiqomah berjuang di jalannya. Mudah-mudahan kita semua adalah bagian dari umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan mengkaji ilmu-ilmu Allah, khususnya yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mengabdi, supaya beribadah kepadaku. Saudara-saudara sekalian, kalau di dalam bahasa Arab, ketika sebuah ungkapan itu struktur kalimatnya memakai kata-kata tidak ada titik-titik kecuali titik-titik begitu ya. Berarti memang itulah satu-satunya. Ya. Jadi kalau kita mengatakan misalnya orang-orang Islam di Indonesia itu soleh-soleh. Nah, itu mungkin masih ada kemungkinan, tapi ada yang tidak soleh gitu ya. Tapi kalau kita mengatakan tidak ada kaum muslimin di Indonesia kecuali soleh-soleh gitu ya. Berarti semuanya memang soleh-soleh gitu. Nah, maka sama juga ketika dikatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Ya. Berarti memang satu-satunya tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini itu adalah untuk mengabdi, untuk menyembah, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah makanya kemudian kita sebagai seorang Muslim harus berpikir bagaimana caranya supaya dalam 24 jam hidup kita dalam satu hari, 7 hari dalam satu pekan, 30 hari dalam satu bulan, 365 hari dalam satu tahun, itu semua bernilai ibadah. Nah, disinilah makanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita mengapa dalam setiap aktivitas itu selalu ada doanya. Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, pakai baju berdoa, bercermin berdoa, sarapan kalau pas tidak puasa ya berdoa. Kemudian keluar rumah berdoa, naik kendaraan berdoa, jalan naik berdoa, jalan turun berdoa, pulang ke rumah berdoa, mau tidur berdoa, bangun mimpi buruk berdoa, gitu ya. Nah, itulah sebenarnya cara agar semua waktu dan aktivitas kita itu menjadi bernilai ibadah. Nah, berikutnya yang ingin kita bahas pada kesempatan ini adalah kalau begitu sebenarnya ibadah ini ditujukan kepada Allah pasti.
Tetapi kemudian sebenarnya manfaat dari ibadah itu kembali kepada siapa? Ya, izinkan saya untuk share materinya. Ya, saudara-saudara sekalian, para pemirsa PKS TV, jadi kalau di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan ya, agak panjang ini hadisnya, mungkin saya ringkas saja bacaannya. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semua berkumpul kebaikannya pada seseorang, ya, yang paling bertakwa di antara kalian, dari yang zaman paling awal sampai zaman paling akhir, itu kebaikan manusia itu dikumpulkan, ya, mazadadzalika fi mulki syai'a, sedikit pun tidak menambah kemuliaanku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seandainya manusia dari zaman Nabi Adam sampai yang manusia zaman paling akhir nanti itu ketakwaannya maksimal semua, itu ternyata sedikit pun tidak menambah kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya seluruh manusia dan jin, ya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, berkumpul keburukannya, semua ahli maksiat, semua tukang berdosa gitu ya, itu pun juga mana qasadzalika min mulki syai'ah, sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan atau kekuasaanku, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara sekalian, ketakwaan kita, ibadah kita, kesolehan kita, kalau ternyata tidak menambah apa-apa untuk Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kesimpulannya sebenarnya manfaat daripada ibadah itu akan kembali kepada kita masing-masing sebagai pelakunya. Insya Allah. Ini kalau kita berpikir ya, betapa Allah itu menciptakan kita, memberikan tuntunan bagaimana menyembahnya, tidak ada yang sulit, semuanya disesuaikan dengan kemampuan kita, dan akhirnya nanti ketika ada balasannya, semua diberikan kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak punya kepentingan apapun dengan ibadah kita. Nah, coba kita lihat, kita rinci satu persatu, apa urgensi dan manfaat ibadah itu bagi kita manusia sebagai pelakunya. Ya. Pertama, saudara-saudara sekalian, fungsi daripada ibadah itu adalah at-ta'kid ala syarafil insan, menegaskan kemuliaan kita sebagai manusia. Saudara-saudara sekalian, jadi ringkasnya kira-kira begini ya. Di antara semua makhluk yang Allah ciptakan, itu kan memang manusia yang diberikan beban untuk melakukan ibadah, untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Ya. Tidak kepada matahari, tidak kepada bumi, tidak kepada gunung, tidak kepada bintang-bintang, ya. Dan ternyata di surat Al-Ahzab ayat 72 ada penjelasan itu. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal. Kami pernah menawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Semuanya menolak, semuanya merasa berat. Wa hamalahal insan. Lalu manusialah yang siap untuk menerima amanah itu. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, dari sini saja sebenarnya kita justru bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita manusia menerima tugas ibadah yang banyak, berarti memang karena kita ini makhluk yang paling mulia. Kalau kita misalnya Bapak Ibu guru ya di sekolah, misalnya mau memilih murid-muridnya untuk ikut lomba cerdas cermat misalnya ya, tentu kan dipilih yang paling punya kemampuan, dipilih yang paling punya kapasitas untuk kira-kira memenangkan perlombaan itu.
Ya, apakah cerdas cermat, apakah mungkin juga lomba-lomba olahraga, apakah mungkin juga lomba-lomba yang lain, pasti yang dipilih itu adalah yang paling berkualitas gitu. Nah, kurang lebih sama. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala membebankan ibadah-ibadah yang begitu banyak kepada kita manusia dan tidak dibebankan kepada makhluk-makhluk yang lain. Ini justru menegaskan keunggulan dan kemuliaan kita dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Nah, makanya kita sebagai manusia tidak perlu iri ya kepada makhluk yang lain. Wah, enak tuh jadi kambing, nggak pernah sholat misalnya. Wah, enak jadi hewan, tidak harus menutup aurat. Wah, enak jadi tumbuh-tumbuhan, tidak harus puasa, dan lain sebagainya. Ya, justru kita ini dengan banyak beban ibadah yang diberikan kepada kita, menunjukkan kita ini makhluk yang mulia. Nah, ini juga diperkuat di surat Al-Isra ya, ayat yang ke-70, di mana Allah berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam, dan kami kuasakan, kami tempatkan mereka di daratan dan di lautan. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Dan kami berikan kepada mereka rizki berupa hal-hal yang baik-baik. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا. Nah ini. Dan kami berikan kelebihan kepada mereka dibandingkan sekian banyak makhluk lain yang kami ciptakan, tafdilan dengan berbagai banyak kelebihan, keutamaan. Ya, jadi ini yang pertama ya. Jadi sekali lagi jangan menyesal jadi manusia, jangan kecewa jadi manusia karena justru dengan banyaknya beban ibadah yang harus kita lakukan ini, itu adalah menunjukkan memang kita makhluk yang unggul, yang layak untuk diberi tugas yang sebanyak itu. Baik, kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sabilul hurriyah an ubudiyatil badah. Jadi penghambaan dan ibadah kita kepada Allah itu untuk membebaskan diri kita dari penghambaan terhadap materi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pemirsa PKS TV, ini sama sekali kita tidak sedang menafikan fungsi dan pentingnya materi ya. Sama sekali tidak. Bukan berarti materi itu tidak ada gunanya bagi kita. Justru bagi seorang muslim, materi itu sangat berguna gitu. Tetapi kemudian yang dimaksud di sini adalah bagaimana dengan ibadah kita kepada Allah, dengan penghambaan kita kepada Allah, itu kita bisa menempatkan materi itu pada tempatnya yang benar. Jadi akhirnya pemahaman kita adalah dalam konteks kita mengabdi kepada Allah, dalam tujuan kita menghamba kepada Allah, semua materi, nikmat, fasilitas yang Allah berikan itu kita gunakan sebagai wasilah untuk memperkuat ibadah kita kepada Allah. Ya. Nah, disinilah pentingnya ibadah, saudara-saudara sekalian. Kenapa ini penting untuk kita tekankan? Karena banyak kemudian yang terjadi itu terbalik, ya. Yakni ketika orang justru menjadikan materinya sebagai tujuan, gitu ya. Dan akhirnya ibadahnya itu menjadi menjadi kegiatan sampingan. Bahkan kadang-kadang ya, orang menjadikan agama itu kalau tidak sebagai pelarian, itu sebagai pelampiasan. Jadi sibuk bertungkus lumus dengan materi saja, sibuk habis konsentrasinya untuk dunia saja, begitu akhirnya mentok, bangkrut, habis, baru kemudian lari kepada agama. Itu sih masih mending, lumayan larinya masih ke agama ya gitu. Yang lebih buruk kalau larinya kemudian kepada hal-hal yang jauh dari agama, tentu lebih buruk lagi. Tapi kalau kita bicara ideal sebenarnya, saudara-saudara sekalian, ya, dengan kita menjadikan penghambaan kepada Allah itu sebagai tujuan utama kita, ya, maka kemudian ketika ketika ada materi, ada kekayaan, ada hal-hal yang
sifatnya fasilitas duniawi itu tidak kemudian membuat kita kehilangan visi hidup kita. Ya, kita bisa menempatkannya dengan benar gitu. Kalau kata seorang ulama yang bernama Sayyid Muhammad Nuh ya, beliau mengatakan letakkanlah materi itu di tanganmu, jangan masuk sampai ke hatimu, kira-kira begitu. Artinya yang di hati adalah ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah. Kalau materinya tetap di tangan itu kapanpun dilepaskan ya siap-siap saja gitu. Tapi kalau masuk sampai ke hati, kemudian menggeser visi ibadah kita kepada Allah, nah itu nanti nyabutnya juga agak susah gitu ya. Nah ini makanya ada hadis Rasulullah pernah bersabda ya, man kanatid dunya hammuhu, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, farraqallahu alaihi amrohu, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran berada di pelupuk matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia yang sampai kepadanya hanya yang Allah gariskan saja, ya jatahnya segitu. Sebaliknya, waman kanatil akhiratu niyyatahu, barang siapa yang, ya kalau bahasa kita sekarang, visinya itu akhirat, menghamba kepada Allah, ya. Syama'allahu amrohu, Allah akan kumpulkan urusannya, maksudnya kekuatannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan kayakan hatinya, merasa cukup gitu ya. Wa atajhu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Maksudnya hina itu tunduk ya. Dunia tunduk kepadanya gitu. Nah, jadi kembali ke urgensi ibadahnya, saudara-saudara sekalian. Jadi dengan orang itu kemudian menjadikan visi penghambaan kepada Allah itu sebagai tujuannya, ya maka dia menjadi apa ya? Menjadi hidupnya menjadi tidak terhambakan terhadap materi. Ya, kita kalau melihat misalnya di dalam sejarah zaman dahulu ya, kita melihat orang-orang seperti Korun, orang-orang seperti juga mungkin orang-orang kufar Quraisy ya di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal berdakwah itu ya, mereka sampai enggan untuk mengakui ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena selama ini sudah merasa diuntungkan dengan apa ya, dengan bisnis materi, membisniskan berhala-berhala di sekitar Ka'bah itu. Dan kalau orang sudah memberhalakan materi seperti itu, ya pada akhirnya akan menjadi hina. Hidupnya juga menjadi tidak tenang gitu ya. Nah, itu yang kedua. Jadi inilah pentingnya ibadah supaya kita bebas dari penghambaan terhadap materi. Kemudian yang ketiga, fungsi daripada ibadah bagi kita manusia itu adalah ghidha'ur ruh wa rohatul qalbi, menyejukkan jiwa sekaligus menenteramkan hati kita. Jadi saudara-saudara sekalian, pemirsa sekalian, kita ini kan hidup menjalani aktivitas kita dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi ya. Itu kan mengerahkan seluruh kemampuan dalam diri kita. Baik itu kemampuan dari sisi fisik, maupun kemampuan dari sisi mental, maupun juga pikiran kita. Pasti kita itu capek. Ya, capek fisik, capek pikiran, capek mental, capek hati, capek perasaan juga gitu. Ya. Dan memang urusan orang kan bermacam-macam ya. Kita semua punya aktivitas kita masing-masing, kita semua punya pekerjaan kita masing-masing, kita semua punya dinamika hidup kita masing-masing, yang semua itu saya kira akan menemukan titik-titik jenuh yang sama. Semua punya rasa letih, semua punya rasa lelah, semua punya kekeringan di dalam jiwanya. Nah, disinilah ibadah itu hadir sebagai konsumsi bagi jiwa kita yang berfungsi untuk menyejukkan dan menenteramkan hati kita. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara sekalian,
sholat 5 waktu itu diatur oleh Allah sedemikian rupa ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh sholat itu kewajiban bagi orang-orang mukmin yang memiliki aturan-aturan waktu yang sedemikian rupa sudah diatur oleh Allah. Ini kan sebenarnya menjadi pemberhentian ruhani bagi kita semua. Ya, kalau kita misalnya memulai aktivitas kita di subuh hari, kita mulai dengan sholat subuh. Ya Allah, saya mulai hari ini, hari yang baru, saya siap untuk bekerja, siap untuk beramal, siap untuk beraktivitas. Kemudian nanti ketika setelah kita bekerja, siang hari kita ketemu dengan waktu zuhur, kita dihadapkan lagi dengan sholat zuhur, menghadap kepada Allah, ya Allah, saya sudah bekerja sesiang ini, mudah-mudahan Engkau terima, saya butuh kekuatan darimu ya Allah, saya sholat zuhur. Nanti selesai bekerja, biasanya kalau di kota-kota kan sampai asar ya. Selesai bekerja sampai sholat asar, ketemu lagi dengan sholat asar, ya Allah, saya tuntaskan pekerjaan saya hari ini, saya sudah berangkat pulang menuju ke rumah, ya Allah saya serahkan hasilnya, saya serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Masuk menjelang malam, begitu juga kita bertemu lagi dengan sholat maghrib, lalu bertemu lagi dengan sholat isya. Nanti masih kita bisa tambahkan lagi kalau di bulan Ramadan ini kita ada sholat tarawih, di malam nanti kita sholat tahajud. Semua itu adalah pemberhentian rohani yang akan menyejukkan jiwa kita. Nah ini makanya sebagai sampel saja ya, surat Ar-Ra'd ini saya kira ayat yang sudah cukup kita kenal ya. Alladzina amanu wa menjadi tenteram, menjadi tenang dengan zikir kepada Allah. Kita mendengar suara azan itu kan sejuk rasanya. Apalagi puasa-puasa begini mendengar azan maghrib, wah pasti senang sekali ya. Jadi mendengarkan ayat-ayat Allah, lantunan ayat-ayat Allah, kita merasakan ada kesejukan, merasakan ada ketenangan ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka dengan zikir kepada Allah itulah yang akan menenangkan hati kita. Kita kemudian juga jadi membayangkan ya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan itu kira-kira bagaimana ya? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah itu betapa kering jiwanya. Orang-orang yang tidak pernah tersentuh mukanya dengan air wudhu itu kira-kira rasanya bagaimana? Orang-orang yang tidak pernah menundukkan dahinya bersujud kepada Allah itu kira-kira hidupnya sepanas apa ya? Segersang apa kira-kira? Ya. Orang-orang yang tidak pernah merasakan indahnya beribadah di rumah-rumah Allah, di masjid, tidak pernah merasakan indahnya merenungi ayat-ayat Allah, itu kira-kira seperti apa? Nah, maka sekali lagi, ibadah ini sangat-sangat penting, urgen bagi kita, semacam inilah, stabilizer ya, atau semacam jadi kalau listrik itu panas ya, itu ada stabilisatornya gitu ya, supaya tidak terlalu panas, supaya volume panasnya tidak terlalu tinggi, maka kemudian ditenangkan, ditenteramkan dengan ibadah-ibadah ini. Ya, baik. Berikutnya yang keempat adalah tahdzibun nafsi wa husnil khuluq. Ibadah ini fungsinya bagi kita adalah memperhalus jiwa dan akhlak kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita merenungi ya, bahwa sebenarnya memang semua perangkat syariat Allah Subhanahu wa taala itu memang ditujukan untuk menciptakan pribadi-pribadi yang baik. Kita misalnya kalau menyitir dalam ayat dalam surat misalnya saja surat Al-Jumu'ah ya, di sana ada ayat huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan min anfusihim minhum yatslu alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah lah yang telah mengutus rasul
kepada orang-orang yang ummi, yang tidak tahu masalah ketuhanan dan lain sebagainya, ya. Supaya apa? Membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, mentazkiyah dan mensucikan mereka, meskipun mereka sebelumnya adalah lafi dolalim mubin. Sebelumnya mereka itu sesat-sesatnya. Begitu datang Rasul dengan syariat Allah, dengan agama Islam, dengan semua ajaran-ajarannya, yang semula sesat tadi menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Nah, maka Rasulullah kemudian sampai bersabda, innama bu'ithtu liutammima sholihal akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah aku ini diutus untuk menyempurnakan ajaran tentang akhlak yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang akhlaknya paling baik. Nah, dari mana datangnya akhlak yang baik? Dari mana datangnya perilaku yang baik? Dari mana datangnya karakter yang baik itu, saudara-saudara sekalian? Datangnya adalah dari seperangkat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ini contoh saja yang populer di Al-Ankabut ayat 45 ya. Allah berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar." Sungguh Allah sungguh sholat itu kan awalnya perintah dulu. Aqimis sholah, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Sholat itu bukan berhenti pada selesainya perbuatan sholatnya, bukan berhenti pada rutinitas gerakan dan bacaannya, tapi yang diharapkan lahir dari sana apa? Karakter untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Jadi ujungnya sampai ke sana. Sama juga ini zakat misalnya ya. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta orang-orang kaya zakat atau sedekah wajibnya. Supaya apa? Tutahhiruhum, mensucikan jiwa mereka, membersihkan jiwa mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Jadi kayak zakat juga secara teknis itu membayar uang atau harta, tapi secara filosofinya adalah bagaimana dari situ tumbuh jiwa-jiwa, tumbuh karakter-karakter mungkin kepedulian, ya, tumbuh karakter orang yang punya belas kasihan kepada orang lain, peduli terhadap sesama. Itu maksudnya. Ya. Sama juga ibadah puasa kita hari ini, ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, gitu kan. Diwajibkan pada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan dengan ibadah puasa ini kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan gitu ya. Artinya dengan ibadah puasa yang kita lakukan, itu harapannya adalah tumbuh karakter jiwa-jiwa orang yang terbiasa mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya. Ya walaupun maka kata-katanya di ayat itu pakai la'alla ya, mudah-mudahan. Karena nyatanya Rasulullah bersabda ada orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Bukan berarti kalau gitu nggak usah puasa saja, kalau itu nggak usah sholat saja. Bukan begitu. Tapi berarti apa? Berarti proses penghalusan jiwa dan akhlak melalui ibadah puasa dalam diri orang tersebut belum berhasil. Gitu. Berarti harus ditingkatkan lagi kualitas puasanya. Ya. Kalau di dalam ilmu apa ya? Ilmu kepribadian kayaknya ya. Itu kan ada teori rumus 21-90 ya. Jadi orang itu untuk membentuk kebiasaan itu butuh 21 hari katanya. Nah, kemudian kalau untuk menjadi lifestyle itu butuh 90 hari. Dan untuk menjadi ekspor itu butuh 10.000 jam. Nah, puasa ini kan 30 hari ya, 29 atau 30. Artinya proses pembiasaan diri kita mestinya sudah berjalan. Mestinya harusnya berhasil untuk menjadi orang yang terbiasa mengendalikan hawa nafsunya. Maka sampai ada seorang sahabat mengatakan,
Kalau orang berpuasa lalu berazam untuk melakukan kemaksiatan lagi nanti sesudah puasa, maka puasanya bisa ditolak itu. Karena sejak awal sudah niat mau gagal, kira-kira begitu ya. Sejak awal itu sudah niat mau, wah nanti kalau selesai puasa saya mau maksiat lagi gitu. Jadi, nah itu berarti memang dia sejak awal tidak sungguh-sungguh untuk memproses penghalusan jiwa dan akhlak, penanaman akhlak dalam dirinya melalui ibadah itu tadi. Gitu. Oke, baik. Yang terakhir, yang kelima, saudara-saudara sekalian, fungsi ibadah bagi kita para pelakunya ini adalah tentu tahqiqun na'im fil akhirah, yakni untuk mendapatkan kenikmatan dan pahala nanti di akhirat. Ya, ini yang tadi juga kita singgung di depan ya, bahwa pada akhirnya semua manfaat dan hasil dan buah dari ibadah itu kita juga sendiri yang akan merasakan gitu. Nah, termasuk ini ketika nanti pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, amin Allahumma amin ya. Itu juga kita semua yang akan merasakan. Dan nanti kita bisa tadaburi ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kenikmatan surga, Masya Allah luar biasa ya. Kalau di dalam surat At-Taubah ayat 111 ya, di sana ada ayat firman Allah, Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, gitu kan. Sungguh Allah telah membeli ya, telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman. Ya. Kalau saya tidak salah ya, di dalam Al-Quran itu kalau bicara harta dan jiwa, itu selalu hartanya duluan. Amwalakum wa anfusakum, amwalihim wa anfusihim. Kecuali di ayat ini. Atau Taubah 111. Coba nanti dicek ya, saya agak-agak ragu, tapi kayaknya begitu saya pernah dengar. Jadi kenapa di ayat ini yang didahulukan itu anfus dulu baru amwal. Ya. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Kenapa? Karena ini bicara komitmen, saudara-saudara sekalian. Kalau komitmen itu jiwa dulu. Ya. Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa mereka dan harta mereka. Nah, cuman ini kan bahasa-bahasa Al-Quran sering pakai transaksi begini ya, jual beli. Allah meminjamkan, Allah menjual belikan, Allah membeli, Allah menyewakan, bahkan yukridullah gitu-gitu kan. Nah, eh, kemudian tetapi Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan hartanya, tapi alat tukar yang dipakai oleh Allah untuk membeli itu apa? Bi anna lahumul jannah. Bahwa sesungguhnya bagi orang-orang yang siap untuk menyerahkan jiwa dan hartanya dibeli oleh Allah, dia akan mendapatkan surga. Masya Allah. Ini kalau para ulama menyebutkan sebenarnya transaksi ini jauh dari kata imbang ya. Karena apa yang kita persembahkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada Allah, itu kalau dibandingkan dengan surga yang akhirnya nanti kita terima, itu jauh sekali. Kalau orang Jawa bilang gak ono emput-empute gitu ya. Gak ada apa-apanya. Kalau di dalam hadis ya, bahkan Rasulullah kan bersabda yang membuat para sahabat heran ya. Lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah gitu kan. Tidak akan memasukkan surga kalian, amal-amal kalian itu tidak akan memasukkan kalian ke surga. Para sahabat terus heran itu. Wala anta ya Rasulullah. Apakah Anda juga begitu wahai Rasulullah? Wala ana, saya juga begitu. Waduh. Jadi Rasulullah yang infaknya kayak gitu, puasanya kayak gitu, sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Itu saja amalnya tidak bisa untuk membeli surga. Apalagi kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Illa ayyataghammadaniyallahu bifadlin minhu wa rahmah. Kecuali ketika Allah meliputi kita dengan karunia dan rahmatnya. Para ulama menjelaskan hadis itu bukan berarti
amal tidak penting, tapi amal bukan satu-satunya yang menjamin orang masuk surga. Nah, kembali ke yang nomor 5 tadi, maka ketika pada akhirnya kita mudah-mudahan ya mendapatkan kenikmatan dan balasan dari Allah dari amal-amal kita, ya itulah hasil dari ibadah yang kita lakukan. Itulah yang kita lakukan dan itu pula yang akan kita tuai nanti di akhirat. Allah berfirman, "Wa may ya'mal minas shalihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira." Barang siapa yang beramal yang soleh, laki-laki maupun perempuan, dia beriman kepada Allah, maka dia akan masuk surga dan tidak akan terzolimi sedikit pun. Ya, saya kira demikian materi yang bisa kami sampaikan, yakni tentang urgensi dan juga ahamiyah dari ibadah, yang ternyata semua adalah kembali kepada pelakunya sendiri. Manfaat ibadah semua kita sendiri para pelakunya yang akan merasakannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah saya mohon maaf, kalau ada yang bisa didialogkan, mari kita dialogkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, begitu mendalam kajian pada subuh pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Kiai yang telah memaparkan tentang urgensi ibadah kepada Allah bagi manusia. Ada beberapa pertanyaan ini Pak Kiai. Mohon Oh perkenan iya, Pak Kiai untuk dijawab. Sepertinya ini pertanyaan hampir mirip, tapi tidak apa-apa. Nanti kita sampaikan saja Pak Kiai ya. Eh, yang pertama, dalam konteks fenomena sosial, hari ini di era digital ini banyak daripada kalangan umat muslim beribadah, melakukan ibadah seperti halnya ya sholat, berinfak, bahkan umroh ataupun haji. Akan tetapi mereka itu menaruh berbagai macam rangkaian ibadahnya itu di media-media sosial, Pak Kiai. Jadi banyak orang melakukan ibadah, tapi justru ditaruh di status, ditaruh di ya platform media sosial banyak lah. Wallah alam apa tujuannya kita juga tidak tahu. Akan tetapi bagaimana untuk merespon daripada fenomena sosial ini, Pak Kiai? Ini yang pertama. Yang kedua, banyak orang soleh ataupun banyak orang beribadah dan kemudian dia terlihat sangat soleh sekali. Akan tetapi ketika memasuki sebuah sistem, orang soleh ini tidak mampu untuk mengimplementasikan kesolehannya. Justru banyak dari mereka itu terbawa oleh arus itu. Arus-arus yang justru malah mengurangi atau mereduksi daripada kesolehannya tersebut. Ini bagaimana sebenarnya apa yang salah dari ibadah-ibadahnya? Yang kedua, mohon maaf yang ketiga Pak Kiai, ini agak lebih detail lagi lah kira-kira. Berkenaan dengan eh, fenomena politik lah, politik di negara kita ini kan menyambung daripada pertanyaan pertama tadi, bagaimana orang beribadah akan tetapi realitanya untuk mengangkat pencitraan seseorang untuk menjadi sesuatu atau menjadi pejabat publik, tapi dia melakukan ibadah rajin, tapi fenomenanya eh, yang bersangkutan ini melakukan itu semuanya untuk em, mengangkatlah citra dia di dalam masyarakat. Gitu Pak Kiai, mohon pencerahannya berkenaan dengan tahun politik kita ini, mohon biar kita tidak salah niat dalam mengimplementasikan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, terima kasih Pak Kiai. yeah. Wah, berat-berat ini pertanyaannya. Baik, baik, baik. Bismillah. Coba kita urai satu persatu ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu apa namanya jawaban yang menenteramkan kita semua. Pertama, masalah fenomena ibadah yang suka dijadikan status ya di sosmed ini.
Begini, pastikan kalau berkaitan dengan itu nanti bicaranya masalah keikhlasan biasanya ya. Ini nanti mungkin juga berkaitan dengan yang ketiga tadi betul ya. Eh Sebenarnya yang namanya ikhlas itu tidak mesti berhubungan dengan apakah ibadah itu kelihatan atau tidak. Gitu. Kita tidak bisa menjamin bahwa yang memperlihatkan pada orang itu pasti tidak ikhlas, sebagaimana juga kita tidak bisa menjamin yang tidak pamer, yang tidak memperlihatkan juga mesti ikhlas. Ada orang sholat, nggak ada yang tahu. Sholat tahajud malam-malam, nggak ada yang tahu dia sendiri. Cuman dalam hati dia batin, wah ternyata teman-teman nggak ada yang bangun. Saya sendiri ternyata yang bangun ya. Itu nggak ikhlas juga itu. Padahal nggak ada yang tahu itu. Itu ya. Nah, begitu juga orang yang men-share kegiatan ibadahnya kepada publik, ya memang mungkin ada juga yang niatnya pamer dan riak, kalau itu ya sudah jelas ya. Tapi juga belum tentu mesti akan jatuh vonis seperti itu. Karena pada hakikatnya memang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ibadah kita sendiri ini pun itu memang ada yang sifatnya perlu dijaharkan. Contohnya sholat fardu, ya. Sholat fardu, kenapa bahkan sebagian ulama mewajibkan untuk berjamaah di masjid bagi laki-laki? Atau katakanlah sholat Jumat yang jelas wajib bagi semuanya, bagi laki-laki ya. Atau juga mungkin sholat Idul Fitri yang bahkan sebelum Idul Fitri diminta mensiarkan dengan melafalkan takbir dan lain sebagainya, memakai pakaian-pakaian yang bagus. Ya, kalau kita punya ukurannya setiap yang diperlihatkan itu riak, nanti itu jadi riak semua nanti. Nah, tapi tidak begitu. Memang artinya sebenarnya memang ada bagian dari ibadah-ibadah itu yang karakternya malah justru perlu diperlihatkan. Zakat itu perlu orang tahu bahwa si fulan ini sudah zakat, si fulan sudah zakat. Itu perlu. Minimal panitia memang harus punya apa namanya? Punya catatannya gitu, ya. Nah, maka eh, berkaitan dengan fenomena orang-orang yang mensosmedkan ibadah-ibadahnya itu, ya memang ini tidak bisa dipukul rata ya. Kalau memang dia punya tujuan yang baik, ya, misalnya untuk memberikan semangat, ya, untuk kemudian memberikan contoh, ya, saya kira tidak ada masalah. Misalnya nih, saya ini di pesantren ya, pengelola pesantren. Kemudian alhamdulillah santri-santri kita ada sebagian yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 30 juz. Kemudian kita sampaikan ke humas, mohon disampaikan ke sosmed, sampaikan ke orang tua ya. Dalam konteks menyemangati tidak ada masalah gitu ya. Dalam konteks tujuan yang baik tidak ada masalah. Atau kalau dalam bahasa lebih ke ininya, selama itu liibtigha'i mardotillah gitu ya, untuk mencari ridho Allah tidak ada masalah. Dan begini, namanya ridho Allah itu memang ada kalanya juga perlu melewati ridho manusia. Ini nanti mungkin berkaitan dengan yang ketiga ya. eh jadi gini, misalnya nih, saya belajar dengan rajin sebagai seorang pelajar. Kenapa? Supaya bisa membuat bangga orang tua saya, membuat ridho orang tua saya. Kalau orang tua saya ridho, maka Allah juga akan ridho. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada masalah gitu. Saya apa namanya? Tadi kalau mungkin nyerempet sekalian yang ketiga ya, saya perlu menyampaikan kebaikan-kebaikan yang sudah saya lakukan sebagai anggota dewan, sebagai pejabat publik, ya. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa saya sudah menunaikan kewajiban saya, ya. Ketika mereka ridho, mereka menerima hak-haknya, maka mudah-mudahan Allah juga ridho. Jadi memang ada kalanya keikhlasan mencari ridho Allah itu kita perlu juga ridho-ridho manusia gitu ya. Nah, tapi kalau memang betul-betul tidak ada aspek-aspek itu ya, betul-betul memang niat ingsun pamer gitu ya. Dan sekarang orang pamer itu gimana ya? Kata-katanya halus ya. Mohon doanya gitu kan. Mohon doanya tapi padune arep cerita gitu kan. Mohon doanya atau alhamdulillah atau apa gitu. Ya
kita secara fikih tidak bisa menghakimi seseorang itu ikhlas atau tidak. Ya, karena kalau dalam konteks fikih kan nahnu nahkumu bidzawahir gitu ya. Kita menghakimi apa yang tampak, apa yang zahir. Kalau orang sudah melakukan haji, sudah melakukan sholat, ya sudah secara fikih sudah tertunai kewajibannya. Sudah kewajiban dia sudah selesai. Masalah nanti dia ternyata riya atau apa gitu ya, yaitu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman tentu saya juga menghimbau ya, kalau kita ini pribadi tidak punya kepentingan apa-apa dalam konteks maslahat dakwah yang lebih besar, kalau saya menganjurkan tidak perlulah untuk di-share ke sosmed ibadah-ibadah pribadi kita. Gitu, nggih. Masya Allah. Baik, yang kedua ini adalah tentang orang-orang soleh dalam sistem yang buruk gini ya. Begini, memang ini bisa dilihat dalam beberapa perspektif sebenarnya ya. Pertama, kalau kita mengambil dari hadis Arba'in itu ya, di sana jelas man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, kalau dia mampu maka apa namanya, upahlah dengan tangannya, kekuasaannya, kewenangannya. Kalau tidak mampu maka upahlah dengan lisannya, dengan tulisannya, gitu ya. Kalau dia tidak mampu maka yang penting hatinya tidak bersepakat dengan kemungkaran itu. Wa huwa adhaful iman. Sebenarnya itu bukan berarti orang yang tidak sepakat itu imannya lemah, bukan begitu. Tapi itu adalah batas minimal seseorang itu dianggap punya keimanan yang benar, itu adalah hatinya tidak bersepakat. Bukan berarti imannya lemah ya, tapi itu adalah batas minimal orang dianggap punya keimanan yang standar gitu. Nah, ketika kemudian kita bicara sistem, maka kemudian yughoyir biadi ini juga memang perlu sistem, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Nah, maka memang inilah kenapa kita ini selalu dianjurkan untuk dalam apa-apa itu berjamaah ya. Kita soleh ini juga bagaimana menciptakan kesolehan itu secara kolektif. Ya, kita khitab-khitab Al-Quran itu semua ditujukan dalam konteks berjamaah. Semua syariat dan juga pengelolaan bumi ini Allah tugaskan kepada kita dalam konteks kita berjamaah gitu. Maka memang tidak seharusnya kita ini menjadi seorang soleh yang sendirian. Resikonya kalau orang soleh sendirian tidak berupaya membangun sistem kesolehan, ya tadi akhirnya kemudian akan tergilas dengan sistem yang tidak soleh. Saya kira ada satu ungkapan yang cukup terkenal dari salafus soleh ya, kebaikan yang tidak terkoordinir ya, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Itu saya kira sunatullah lah ya. Jadi kebaikan yang tidak terkoordinir akan kalah oleh keburukan yang terstruktur gitu. Sehingga poin pertamanya dari pertanyaan kedua ini adalah kita juga memang solehnya harus kita buat sistem gitu. Jangan sendirian gitu. Sak pinternya orang soleh tapi sendirian itu maksimal jadi pengamat gitu. Maksimal jadi pengamat itu amalnya. Pengamat itu beda sedikit dengan komentator gitu ya. Tapi ketika kesolehan ini dikolektifkan, kemudian berbagi peran, ya, misalnya ada yang di politik, ada yang di ekonomi, ada yang di pendidikan, ada yang terjun ke masyarakat sebagai langsung di mentarbiyah masyarakat. Ini kemudian bersatu padu kesolehan itu. Nah, disitulah maksud dari ayat wal takun minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, yang aspek yang kedua dari pertanyaan yang kedua ini, saudara-saudara sekalian, memang gini ya, resiko dari sebuah interaksi dengan sistem yang tidak baik itu pasti ada cipratan-cipratan tidak baik juga. Yang ini dalam konteks tertentu kita bisa akomodir, kita maklumi. Ada hadis Rasulullah bersabda begini, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladzi lam yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum, gitu kan. Orang mukmin yang berinteraksi bergaul dengan orang banyak dan sabar dengan keburukan-keburukan yang ada dari
berinteraksi itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak berinteraksi dan kelihatan bersih gitu. Karena dia sebenarnya tidak sabar dengan dengan resiko-resiko interaksi itu. Jadi saudara-saudara sekalian ya, mungkin ketika kita mencoba berupaya untuk memperbaiki sistem yang buruk itu, ya ada resiko-resiko, ya ibaratnya kita ini mau bersihin sesuatu yang kotor, yang apa ya gitu. Ya kita jadi kecipratan busanya, kecipratan apanya gitu. Yang penting kita tidak menyengaja untuk mengotori diri kita sendiri gitu ya. Nah, artinya jangan sampai nanti resiko-resiko itu membuat kita lari dari perjuangan dan ikhtiar kita untuk memperbaiki sistem tadi. Gitu. Ya karena memang saya kira ini tantangannya luar biasa ya di zaman yang seperti sekarang ini. Makanya kita tuh kalau merenungi betapa Rasulullah itu dulu ya, orang berpegang pada Islam di akhir zaman itu seperti berpegang pada bara api. Itu memang benar banget itu sekarang. Ibnu Mas'ud juga pernah mengatakan begini ya, zaman kami dulu itu orang dimudahkan mengamalkan Al-Quran, tapi sulit untuk menghafalkan. Orang-orang sesudah kami lebih mudah menghafalnya, tapi sulit untuk mengamalkannya. Jangan-jangan era kita ini udah dua-duanya sulit ya. Ngapal juga sulit, ngamalkan juga sulit gitu ya. Ya tapi itulah bagian dari konsekuensi atau tugas kita sebagai seorang yang mudah-mudahan ya soleh begitu ya. Mari kesolehan kita tidak hanya untuk pribadi, tapi juga kita ciptakan dalam sebuah sistem yang kolektif itu. Nah, yang ketiga ini tadi ya politik. Bagaimana orang yang beribadah atau menampilkan diri dalam bentuk Islami dan sebagainya untuk semata-mata pencitraan. Gini, sebenarnya ringkasnya kita mesti membedakan antara politisasi agama dengan agamaisasi politik. Jangan agamaisasi, islamisasi ya. Politisasi Islam dengan islamisasi politik. Memang itu kayaknya itu sama, tapi sebenarnya bertolak belakang. Kalau politisasi Islam itu jelek. Kalau islamisasi politik itu baik. Bentuk perbuatannya bisa jadi sama. Tetapi sebenarnya niatnya jauh berbeda. Dan disitulah nanti rumitnya itu. Rumitnya kita menjelaskan pada orang ya. Gitu. Banyak nanti dalam fikih itu ya. Perbuatan-perbuatan yang pada akhirnya hukumnya itu kembali kepada siapa yang melakukan. Coba kayak Rasulullah itu. Nyegat orang-orang pulang dagang untuk mengambil barang-barang. Itu jadi perang Badar kan. Kita tahu betapa mulianya ahli Badar. Itu nyegat orang pulang dagang loh. Yang melakukan Rasulullah, jadinya mulia. Kalau yang melakukan begal, ya jadi jelek gitu. Nyegat orang pulang dari dari dagang gitu. Nah, tadi kembali ke ini tadi ya. Jadi kalau politisasi Islam ini memang orang ini sebenarnya mohon maaf ya, selama ini sebenarnya tidak mempraktekkan dan mengamalkan Islam dalam dirinya. Tidak betul-betul meyakini Islam sebagai way of life-nya, ujuk-ujuk karena butuh dukungan dan suara, dia tiba-tiba menampakkan diri sebagai profil yang seperti itu. Nah ini yang nggak benar. Sementara yang islamisasi politik, memang orang ini sejak awal itu dia sudah meyakini kebenaran agama Islam ini. Sudah meyakini Islam ini way of life yang akan harus masuk ke dalam seluruh sektor kehidupan, mulai dari pol, ek, sos, budhan, kam, kalau dulu ya. Politik, ekonomi, semuanya memang harus masuk. Nah, maka ketika kemudian dia dalam rangka untuk membawa misi Islam itu harus menampilkan diri dan tampilan-tampilan formal sebagai seorang muslim ketika itu diperlukan, nggak ada masalah. Ya, jadi ini sekali lagi kembali kepada tadi, orangnya itu misinya apa? Kalau misinya hanya mengeksploitasi Islam,
mempolitisasi Islam saja untuk tujuan duniawi, maka itu hina dan rendah. Tapi kalau dia memang ingin membawa nafas Islam ke dalam seluruh tatanan kehidupan dan sistem kehidupan, fa insya Allah, maka ini menjadi mulia. Itu. Nah, maka sekali lagi saya kira ini saudara-saudara sekalian ya, pemirsa PKS TV, saya kira kita tidak harus jangan pernah merasa ragu ya untuk menunjukkan atau membawa nafas Islam itu tentu sesuai dengan konteks tempat kita tinggal masing-masing gitu ya. Mungkin saya yang di Jawa Tengah dengan saudara-saudara yang di Sumatera, dengan saudara-saudara yang di Kalimantan, caranya bisa jadi berbeda. Tapi nafas kita akan selalu bertemu. Ya, kalau dalam bahasa hadisnya kan al-arwahu junudun mujannadah begitu ya. Jadi ruh kita itu seperti tentara yang dibariskan begitu. Begitu satu komando jalan ya silakan dengan cara dan kearifan lokal masing-masing, lokal wisdom, tapi nafas Islam itu tidak pernah hilang gitu. Saya kira begitu Ustadz. Masya Allah ini berat-berat ini pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa ya menjawablah tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang sampai ya. Terima kasih. Baik, Pak Kiai, terima kasih atas pencerahan, jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Ini merupakan modal bagi kita semuanya. Mungkin kawan-kawan di pemirsa PKS TV ada yang sedang mencalonkan diri sebagai anggota dewan ataupun apa. Ini menjadi meluruskan niat kembali, mengislamisasi politik. Jangan kebalik gitu Pak Kiai. Jangan sampai Islam dipolitisasi lah kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya dan nasihat-nasihatnya kepada kita semuanya, khususnya kepada para pemirsa PKS TV di seluruh Indonesia dan dimanapun mereka berada. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengimplementasikan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada kajian pada subuh pagi hari ini. Akhirnya, atas nama kru PKS TV dan Panitia Kegiatan Ramadan 1444 Hijriah DPP PKS, mengucapkan jazakumullah khairal jaza. Terima kasih matur suwun kepada Bapak Kiai dan kepada para pemirsa PKS TV yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Bila mana ada kekurangan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati pemirsa maupun di hati Pak Kiai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas khilaf dan salah yang sengaja maupun tidak kami sengaja. Begitu Pak Kiai, matur suwun, terima kasih atas waktunya. Mari kita tutup acara kajian pada subuh pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di kayu sampan membelah buih, layar terkembang membuat kapal melaju kembali. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga Allah izinkan kita untuk bertemu kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasr minallahi fadlun qarib. Basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.